Ada Kariba? Halo, Shalom. ya Kareba. Ah, puji Tuhan, Kareba itu haleluya. Iya, luar biasa nih. Daeng Gasing ini awet muda nih. haleluya. Semangatnya luar biasa. Ya, Daeng terima kasih atas kehadirannya di channel kami dan kembali mau bersaksi tentang bagaimana karya Tuhan luar biasa yang telah menyelamatkan kehidupan Anda. Daeng Gasing ini bukan orang kaleng-kaleng di dalam keimanan yang sebelumnya. Biasanya kalau dari Makassar itu adalah kental dengan nuansa keagamaan, ya, sangat kuat dengan syariat-syariat keagamaan. Nah, ini menarik sekali bagaimana ceritanya sampai seorang Daeng Gasing bisa murtad dan meninggalkan keimanannya. Tentu itu bukan berdasarkan khotbah pendeta, tapi ini melalui kuasa Tuhan Yesus yang secara supranatural, secara ajaib terjadi di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kisah selengkapnya kita akan dengarkan pada malam hari ini. Daeng Gasing akan membagikannya kepada kita. Oke, Daeng, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan, Daeng. Ya, shalom. Ya. Saya bersyukur ya bahwa hari ini saya bisa menyampaikan kembali apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Di mana saya ini ya betul-betul merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Daeng, suaranya, Daeng, sorry, suaranya kayaknya kecil banget nih, Daeng. Oke. Ya, apa bisa dekat ini ya, dekat handphone atau ada handsfree? Atau dekat handphone aja? Ya, siap. Oh ya, ini baru bagus. Ini bagus ini. Okay. Sudah besar. Ya. Jadi lanjut ya. Ya, lanjut. Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, sebelum saya menjadi seorang yang percaya, ya, saya dari seberang. Ya. Kehidupan saya sebagai orang seberang itu cukup luar biasa, bagus, karena keluarga atau orang tua sangat mendukung. Ya. Di mana kami dibentuk untuk memahami dan mengerti ya apa arti agama yang kami anut waktu itu, ya. Sehingga dari orang tua yang terus membantu dan mendukung, membawa pikiran saya itu untuk bisa mempertahankan, meyakinkan diri saya bahwa apa yang dulu saya miliki itu sudah menjadi sebuah kebenaran dan mutlak, ya. Kenapa saya katakan menjadi sebuah kebenaran dan mutlak? Karena membentuk kehidupan saya, membentuk karakter saya, ya, untuk menjadi orang yang dapat memisahkan antara baik dan benar, ya, antara yang jahat dan yang baik, ya, sehingga saya tidak terpengaruh, ya, dengan kondisi lingkungan di mana saya ada, ya, di mana kondisi lingkungan yang ada di tempat saya itu ya cukup lumayan memprihatinkan, ya. Tempat minum, tempat bersinah, tempat bermain judi, ya. Jadi tinggal memilih, ya, tempat ibadah juga dekat di situ. Saya memilih hal yang baik dalam pandangan saya, melakukan kegiatan keagamaan dengan baik, menjauhi segala apa yang dikatakan larangan, ya, sehingga saya tidak terjebak dengan lingkungan yang saya bisa katakan termasuk bobrok, ya, tapi saya bisa mempertahankan iman saya dan menjalaninya dengan baik. Sehingga saya merasa bahwa kehidupan saya itu berbeda dengan orang-orang lain, ya, yang mana kehidupan orang-orang di sekitar saya dalam lingkungan saya itu mereka tidak seperti apa yang saya bayangkan, ya. Kehidupan keagamaan mereka minim sekali, ya. Dan saya melihat dari keseharian, ya, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka buat. Jadi tidak pernah dalam pikiran saya
berpikir bahwa ada keyakinan yang lain, ada iman yang lain, ya, ada Tuhan yang lain, ya, yang bisa menyamai dari apa yang saya pahami tentang iman yang saya miliki waktu itu. Jadi kecil sekali kemungkinan, makanya saya katakan kalau orang berkata karena pengaruh dari pendeta, karena pengaruh dari lingkungan Kristen, saya rasa itu tidak mungkin, ya. Sehingga dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya dengan keyakinan yang lama itu betul-betul ada bukti dan nampak. Sampai satu ketika, ya, saya dibentuk untuk bisa menjadi lebih mungkin lebih seriuskah bahasanya, lebih fanatikah, ya, bahasanya saya tidak terlalu paham, tapi kita didoktrin begitu kuat untuk bisa, ya, atau rela, ya, menjadi berkorban jiwa dan raga untuk keyakinan yang lain. Sampai satu ketika saat saya sendiri sudah terbentuk, ya, terdoktrin dengan pelan-pelan, ya, pada tahun yang 1987 itu, ya, saya mendapatkan sebuah penglihatan yang saya sendiri tidak pernah tahu kok bisa terjadi. Ya, namanya kita manusia, kita hanya sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup itu, itulah kehendak yang di atas, ya. Sehingga waktu saya mendapatkan penglihatan yang nyata itu, ya, di mana saya ada di satu tempat yang saya seperti tidak kenal, tapi arahnya ke padang mahsyar, ya, tempat berkumpulnya orang mati. Kenapa saya katakan demikian? Karena tempat itu luas, ya, tempat itu seperti matahari dekat sekali, ya, karena kaki saya terasa panas, hawa di sana terasa panas, ya. Dan apa yang saya pakai, baju yang saya pakai, sekiranya baju ini yang saya pakai, itu juga yang kelihatan. Dan saya berjalan dan terus berjalan, saya mencari di mana ada kampung atau rumah atau tempat orang tinggal. Tapi tidak ada sama sekali tempat atau kampung atau rumah, semuanya padang pasir. Saya kebingungan cari orang kok tidak ada orang, kok cuma saya sendiri di tempat yang begitu luas, di padang pasir yang begitu luas, yang tidak ada ujungnya. Saya bingung sendiri, ya. Sehingga saya menjadi ketakutan dan berpikir, apakah saya ini memang sudah mati? Ya, kalau saya sudah mati, pasti sebabnya ada. Kecelakaan kah, sakit penyakit kah, atau apa? Saya hanya berpikir bahwa saya sedang tertidur. Ya, itu saja yang ada dalam pikiran saya. Sehingga saya terus berusaha, ya, untuk mencari, ya, apa yang bisa membuat saya keluar dari masalah yang saya sendiri tidak tahu apa jawabannya, ya. Sehingga dalam keyakinan yang dulu saya terus membacakan doa-doa yang saya ingat, yang saya hafal, ya, saya baca, saya terus berdoa dalam keyakinan yang lama, dan terus berteriak dalam doa-doa saya sampai saya memanggil junjungan saya waktu itu, ya, saya katakan, di mana kamu, di mana saya dalam keadaan tidak berdaya, saya tidak menemukan jalan keluar, saya ingin kembali pulang ke rumah saya tidak tahu ini tempat apa. Saya teriak-teriak memanggil nama, ya, Allah yang dulu, ya, yang saya tidak kenal, tetapi saya panggil namanya. Tetapi saya tidak menemukan apa-apa dan tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Hingga saya akhirnya lemah, saya akhirnya kelelahan, saya jatuh, ya, jatuh ke belakang. Ya. Jadi waktu saya jatuh ke belakang, mata saya melihat ke atas. Ya. Saya merasa sudah putus asa, saya merasa bahwa mungkin inilah akhir hidup saya. Dan saya tidak pernah berpikir, tidak pernah terencana dalam hati saya, tidak ada dalam benak saya, tiba-tiba saya lihat langit itu terbelah dua. Dan ada pribadi yang begitu luar biasa, sosok yang sangat agung dan mulia, ya, berkilauan, bercahaya, begitu pas berdiri di depan saya.
Yang saya tidak habis pikirkan begini ya, ini mungkin belum didengar saat saya bersaksi beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sendiri tidak pernah berpikir kalau saya tiba-tiba bisa berlutut di hadapan dia. Dan tidak pernah terpikir kira-kira kok bisa lidah saya berbicara sendiri, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jadi saya bertanya, ini orang kok baru saya lihat, saya tidak kenal, saya tidak paham kenapa dia ada di sini. Tapi kok begitu luar biasanya, kenapa? Karena tadi saya sudah tidak percaya, tiba-tiba berlutut di hadapan dia dan terus mengaku dia Tuhan. Ya, hingga saya berpikir bahwa inilah mungkin satu-satunya yang bisa membantu saya, yang bisa menyelamatkan saya keluar dari masalah yang saya hadapi, yang saya tidak mengerti apa dan bagaimana kok bisa saya ada di sini. Ya, jadi saya melihat dia menutup matanya dan saya berkata dengan pelan, Tuhan, bukalah matamu untukku, ya, sehingga dia membuka dan ada sesuatu yang keluar dari matanya. Cahaya yang sangat luar biasa yang menembus saya punya batin. Ya, saya kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba sesuatu itu yang menembus ya dari dalam diri saya membuat saya ini berpikir bahwa saya ini yang tadinya menganggap diri seperti hidup sudah seperti malaikat, menganggap diri orang benar, menganggap diri orang suci, menganggap diri lebih baik dari orang lain, karena saya bisa melakukan semua tuntunan agama, semua yang disampaikan agama, dan orang lain tidak bisa. Saya menganggap bahwa saya ini lebih baik dan suci. Ternyata apa yang saya pikirkan itu bertolak belakang. Kenapa? Karena setelah cahaya yang pertama itu menembus saya punya batin, saya sadar bahwa ternyata saya tidak seperti itu. Saya orang berdosa. Saya tidak bisa membanggakan apa-apa. Kebaikan yang saya bangun itu hanya seperti kain lap, kain laras, kain pel, tidak ada gunanya. Ya. Dan saya melihat dan saya memperhatikan, ya, sehingga saya melihat lagi ke atas dan saya lihat matanya masih ditutup. Saya meminta untuk kedua kali dan dia membuka dan betul-betul saya merasa cahaya itu terus menghancurkan pondasi-pondasi yang ada dalam diri saya. Ya, kesombongan hancur. Sempat saya melihat kakinya ada lubang, ya, tangannya juga ada lubang. Dan saya berpikir, kenapa saya seperti membutuhkan orang ini. Sampai ketiga kalinya matanya tertutup, saya minta untuk dia buka kembali. Dan puji Tuhan dia buka dan saya sangat bersyukur bersikat itu. Kenapa? Karena tangan yang berlubang paku yang saya lihat, ya, tiba-tiba terangkat dan ditaruh di atas kepala saya. Dan sesuatu yang tidak saya pikirkan itu menguasai diri saya, membuat saya merasa sejahtera, membuat saya merasa nyaman, membuat saya mendapat kesejukan, sesuatu yang luar biasa. Setelah dia menumpangkan tangan, dia terangkat lagi naik ke surga dan langit tertutup. Saya bersyukur saya bisa bangun dari mimpi atau penglihatan yang luar biasa. Setelah saya berpikir sejenak, apa ini? Kenapa bisa terjadi? Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Siapakah saya ini? Dan saat itu saya tidak langsung mau ikut saja. Saya tidak mau langsung percaya begitu saja ya. Karena saya orangnya kalau sudah bilang A, sudah bilang B, B. Ya, kalau A sampai mati, kalau B sampai mati. Karena orang apa ya, karakter saya sebagai orang Makassar ya, bahwa kita itu hanya sekali bicara, tidak mau dua kali. Ya.
dan itu terbawa dalam hidup sehingga tidak mudah untuk memutuskan sesuatu, pertimbangan yang matang, ya, betul-betul melihat untung dan ruginya apa dan bagaimana sehingga saat mengambil satu keputusan itu final, ya. Jadi saya coba memberikan apa ya, mencari orang yang curhat, ya, memberitahu orang kira-kira apa makna dari apa yang terjadi dari penglihatan atau mimpi saya waktu itu. Tapi dari beberapa orang yang saya tanyakan, ya, mereka selalu bilang itu karena kamu bergaul dengan orang Kristen, kamu banyak teman orang Kristen, ini dan itu, ya. Saya sendiri bingung, ya, karena saya sendiri nggak tahu apakah betul atau tidak, tapi saya sendiri nggak tahu, ya. Ada yang berkata itu setan katanya, saya bilang ya kalau setan, ya pasti saya takut, ya. Tapi kok saya sejahtera, saya rasa nyaman, saya rasa bahwa itu sesuatu yang indah, yang luar biasa. Sampai waktu yang begitu panjang saya harus lewati dengan ketidakpuasan dari beberapa jawaban-jawaban yang saya dengar, ya, membuat saya berpikir bahwa saya tidak tahu harus berbuat apa, ya, saya tidak mengerti harus bertindak apa, sehingga saya berpikir apa yang saya pikirkan waktu itu, saya menganggap sia-sia saya beriman, ya. Kenapa? Karena saya tidak menemukan sesuatu yang dapat menjawab, ya, persoalan atau masalah saya, ya. Sehingga karena saya tidak mendapatkan jawaban, saya tidak mendapatkan, ya, kejelasan, ya, saya akhirnya mengambil jalan sendiri untuk mengikut orang-orang dunia. Karena saya merasa orang dunia itu mereka tidak pusing hidup, tidak pusing dengan keadaan mereka. Kalaupun mereka besok lusa mati, ya mati selesai, ya. Saya hampir jadi tidak percaya lagi dengan keadaan tentang iman yang ada di tiap orang, karena saya merasa bahwa apa yang saya rasakan itu dianggap sesuatu yang bertolak belakang, ya. Sehingga saya ikut minum, mabuk apa, nakal apa, ya. Saya ikut dengan banyak orang-orang yang tidak benar, ya. Sehingga suatu ketika saya melihat bahwa beberapa dari teman-teman yang saya ikut, saya bersama mereka itu tiba-tiba ada yang mati ketembak, ada yang mati bunuh diri, ada yang mati yang dibunuh orang, ya. Saya jadi bingung karena biar bagaimana keluarga saya, khususnya ibu saya, ya, ya, sangat mengasihi saya dan dia tidak mau saya punya kehidupan hancur seperti teman-teman yang sempat dia tahu, ya. Jadi bagaimana saya berusaha untuk ikut dengan apa yang dikatakan orang tua, walaupun saya sering membangkang, ya, tidak mau mendengar, tapi akhirnya sesuatu terjadi dalam hidup saya, ya, bahwa saya juga ingin sekali, ya, belajar dari Bible atau Alkitab orang Kristen untuk tahu persis, karena saya tahunya bahwa di situ ada gambar yang saya lihat itu mirip, ya, dengan orang-orang Kristen punya, ya. Saya sendiri tidak percaya pada kata orang bahwa Yesus itu Tuhan karena saya berpikir bahwa Yesus itu orang Barat, rambutnya gondrong, pirang, ya, dan dia seperti orang Barat. Jadi untuk saya menganggap dia Tuhan itu mungkin terlalu jauh. Menjalani kehidupan saya kembali lagi, ya, untuk melakukan apa yang agama perintahkan, ya, bahasanya mungkin saya bertobat, ya, tapi tetap saya belajar dengan kondisi-kondisi yang ada, tetap saya belajar dari semua masalah yang ada, ya, sehingga puji Tuhan saya mulai melakukan ibadah-ibadah yang uh, dilakukan di keyakinan yang lama, ya. Sampai satu ketika karena saya berpikir saya sudah mau bertobat, mau lebih sungguh-sungguh lagi, waktu saya sedang sembahyang, ya, di rumah waktu itu, tiba-tiba ada suara yang begitu lembut, ya. Itu berbicara di telinga saya, anakku, kapan engkau ikut aku?
Saya sampai bingung kok ada suara tapi tidak ada gambar. Pikiran saya, apakah saudara saya yang mengerjai saya, tapi mereka tidak ada. Saya dalam keadaan sendiri di rumah dan dalam keadaan khusyuk, ya. Tiba-tiba suara itu datang. Tapi saya tidak terlalu pusing. Saya pikir, ini mungkin ujian, godaan supaya saya tidak fokus kepada ibadah saya waktu itu. Dan seminggu kemudian, kalau tidak salah ya, itu suara itu datang lagi dan berkata, sama, anakku, kapan engkau ikut aku? Ya, jadi saya sampai bingung, siapa ini kok? Saya juga tidak takut. Biasanya kalau misalkan itu suara datang dari makhluk lain, itu sudah gemetar saya. Ya. Kenapa? Karena prinsip saya kalau selama masih berdarah, selama masih manusia, saya tidak pernah takut, tidak pernah lari. Tapi kalau sudah berbicara hantu, ya itu sudah kecil kepala saya itu terbirit-birit lari ya. Entah kenapa sampai seperti itu, tapi saya hanya berpikir mungkin mental saya waktu itu belum siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ya. Sehingga 2 kali suara itu, ya, tepatnya pada tahun 92, ya, saya masuk di salah satu tempat ibadah, ya, di tempat dekat rumah saya. Kebetulan saya datang terlambat, ya, jadi saya ada di sak belakang. Ya. Lalu saya mulai ibadah seperti apa yang biasa dikerjakan. Ya. Saya angkat tangan saya dan saya mulai berdoa. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Daeng. Ya. Daeng. Ya, Shalom. Iya, suaranya kecil, Daeng. Agak dekat sedikit ke ini. Ya, oke. Ya, lanjut. Saya sak di belakang, ya. Jadi mulai beribadah, suara itu datang lagi untuk ketiga kalinya. Anakku, kapan engkau ikut aku, ya? Saya merasa seperti terusik, terganggu, tapi tetap sejahtera, ya, karena saya tidak ketakutan kalau suara itu bukan dari suara-suara yang lain. Saya tahu bahwa itu pasti suara yang mungkin pikiran saya waktu itu malaikat kah apakah, saya bingung sendiri, ya. Sehingga sampai satu ketika saya nggak pernah tahu kalau mulut saya sendiri itu berteriak Yesus, Yesus, Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan dikasih dengan pendeta, bukan diajarkan oleh orang Kristen, tapi tiba-tiba saya sendiri teriak Yesus, Yesus, dan saya mulai ketakutannya. Jadi saya ketakutan, saya pulang, ya, cepat-cepat, dan saya bingung, ya. Nah, itu pertemuan saya dengan Tuhan, ya, itu kejadian yang tidak bisa saya lupakan, ya. Sehingga saat saya berpikir bahwa saya harus mengambil sikap, mengambil keputusan untuk mengikut dia, ya, saya tetap memuji, ya, apakah betul dia Tuhan ini atau saya yang salah. Saya katakan pada dia, kalau memang engkau Tuhan, kalau memang engkau penguasa alam semesta, ada satu hal yang sangat berat bagi saya, ya, untuk saya menyelesaikannya. Tuhan berkata, apa itu? Ya, saya tahu bahwa Tuhan itu tahu, cuma dia mau supaya saya lebih terbuka lagi. Dan saya katakan bahwa saya paling takut dengan namanya setan atau hantu. Lalu Tuhan hanya katakan, saat engkau dalam posisi, dalam keadaan apapun, saat engkau melihat seperti itu, ya, sebut saja namaku. Ya. Dan saya betul-betul saat saya didatangi, ya, pada tahun 92 itu lagi gempar-gemparnya banyak kuntilanak di Makassar. Ya. Di orang Jawa bilang sundel bolong ke apa, saya tidak mengerti, ya. Mungkin bahasanya kuntilanak, ya. Jadi pada saat saya didatangi, saya teriak dalam nama Tuhan Yesus. Dan iblis atau setan itu lari tunggang langgang. Tidak pernah saya bayangkan. Bagaimana tidak, biasanya saya yang lari tunggang langgang. Ini di depan mata saya, iblis lari tunggang langgang saat nama itu disebut. Ya. Sehingga itu membuat saya semakin kuat, membuat saya semakin percaya bahwa ini betul-betul penguasa alam semesta. Ini betul-betul Allah yang hidup.
saya menyatakan diri masuk Kristen pada tahun 92. Ya. Dan proses selanjutnya memang tidak mudah. Ya. Tantangan demi tantangan itu saya temui. Ya. Begitu banyak orang-orang yang dekat, teman-teman yang dekat tiba-tiba menjauh, meninggalkan saya. Ancaman datang silih berganti, ya cuma ya saya bersyukur bahwa saya tidak pernah takut dan tidak pernah lari, saya hadapi tantangan itu ya. Dan orang tua meninggalkan saya dan tidak peduli acuh tak acuh ya. Tantangan-tantangan itu datang, tapi saya sudah katakan bahwa kalau saya sudah memutuskan sesuatu, ya saya hidup atau mati, saya tidak pusing. Karena saya sudah mengambil keputusan dan itu final, ya. Membuat keluarga jauh, membuat keluarga membenci, terus menghina apa dan bagaimana, ya. Jadi mungkin juga karena waktu itu orang tahu saya nakal, mungkin waktu itu orang tahu juga bahwa saya tidak pernah lari kalau ada sesuatu persoalan, ya. Sehingga orang juga masih berpikir untuk mau berbuat yang tidak pas terhadap diri saya. Ya. Jadi saya menjalani kehidupan ya dengan begitu berat, tantangan yang saya hadapi begitu tidak enak sampai tahun 93 saya harus lari meninggalkan ya tempat tinggal saya Makassar, lari ke Tenggara, khususnya pasnya di Pomala ya. Jadi saya ke sana dengan harapan saya bisa hidup lebih baik di tengah-tengah orang yang membenci ya, di tengah-tengah orang yang tidak nyaman dengan saya, sehingga saat saya pergi saya akan memulai sebuah kehidupan yang baru hingga sampai saya tiba di Pomala ya, saya datang kepada salah satu hamba Tuhan yang dimana saya bergereja waktu itu. Saya katakan maksud dan tujuan saya untuk datang ke Pomala itu ingin bekerja di tambang ya, karena yang terkenal di Pomala itu aneka tambang. Tapi yang saya tidak pernah bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, hamba Tuhan itu tanya, kamu punya kenalan, kamu punya backing, kamu punya keluarga, kamu punya siapa? Saya bilang saya punya Yesus. Kalau dia tertawa, terbahak-bahak dan mengatakan imanmu itu baru seumur jagung, kamu sombong. Saya bilang ya, saya percaya dan saya yakin bahwa apa yang saya minta di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Dia tertawa dan saya bilang, kalau saya bekerja Pak, gaji pertama saya kirim buat Bapak. Akhirnya puji Tuhan dan perjalanan terus berlalu ya, saya banyak melihat tanda-tanda heran, banyak melihat mujizat terjadi ya. Sebelum saya bekerja di aneka tambang, saya ikut melaut ya, mencari ikan di tengah laut ya, bagaimana Tuhan membela saya saat badai ya, sampai-sampai ada satu ketika angin tornado di tengah laut itu datang hampir menyerang kapal saya. Dan teman-teman pada ketakutan lalu mencari cergen yang 20 liter itu dia tutup ya untuk mengamankan diri kalau kapal katanya tenggelam. Tapi saya hanya berdiri di buritan dan saya menungking dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya. Angin tornado itu tidak sampai menerjang kapal yang kami pakai untuk mencari. Dan banyak mujizat terjadi ya. Satu ketika ya hujan petir terjadi, tiba-tiba saya kesambar petir dan saya merasakan sesuatu perlindungan yang ajaib. Jadi orang kaget kenapa? Karena tempat di mana saya berdiri itu, tempat itu hangus dan orang bertanya, loh kamu tidak apa-apa? Saya bilang iya, kenapa? Rata-rata orang kena petir itu mati loh. Saya bilang tidak tahu, saya juga tidak tahu. Lalu dia bilang, ah kau bohong. Saya bilang, coba ini kau cium ini bulu-bulu tangan saya hangus terbakar. Ya, tapi kulit saya tidak apa-apa. Oh, kamu punya ilmu katanya. Saya bilang tidak tahu. Saya punya ilmu tidak ada, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa.
Dan mulai kejadian-kejadian itu saya mulai berdoa, kalau tiba-tiba hujan saya minta supaya dihentikan dan itu terjadi. Saya mulai berdoa untuk orang-orang sakit dan orang-orang itu sembuh, orang-orang itu pulih. Saya melihat ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam hidup saya. Ya. Sampai satu ketika Tuhan membawa saya masuk bekerja di Aneka Tambang melalui seorang ya Muslim fanatik, ya mungkin saya bisa sebut namanya karena saya sangat berterima kasih kepada pribadi orang ini, namanya Haji Wahid. Ya, dia orang Sopeng, ya sangat fanatik, tapi dia sangat mengasihi saya, dia sangat peduli saya dan dia memberikan saya pekerjaan ya dengan cara yang ajaib. Gaji pertama itu saya bawa kepada pendeta yang dimana waktu itu saya bekerja dan dia kaget karena dia mendengar bahwa saya sudah masuk bekerja di Aneka Tambang. Singkat cerita ya saya didatangi Tuhan kembali dan Tuhan berkata kepada saya bahwa saya harus memilih dan harus melayani dan meninggalkan pekerjaan. Saya sempat kaget karena saya katakan sama Tuhan bahwa bekerja pun Tuhan itu sudah mujizat. Tapi Tuhan minta saya lebih memberi hidup saya dan saya hanya katakan saya mau melayani Engkau dengan satu syarat, saya tidak boleh miskin. Ya, saya meninggalkan pekerjaan saya sampai saya punya pimpinan begitu marah dan berkata saat kau keluar ya 100 orang mau masuk ini masa depan di sini ada. Saya tidak apa-apa, saya percaya bahwa masa depan di dalam Yesus Tuhan itu juga pasti ada, lebih hebat ya. Dia meminta saya kalau saya tidak jadi pendeta katanya ya kembali bekerja dan dia akan membantu. Saya katakan tidak, kalau saya sudah mengambil satu sikap itu final. Akhirnya saya masuk di salah satu gereja, bergabung dan saya menjadi hamba. Selama saya melayani, apa yang saya bayangkan, apa yang saya pikirkan, ya saya kaget sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan pendeta yang miskin, yang kere, yang tidak punya uang. Ya, dia meminta saya untuk membantu pelayanannya dan saya kaget. Saya berpikir bahwa pendeta ini diberkati, punya mobil, punya gereja yang bagus, sehingga saya tidak kesulitan untuk makan minum. Tapi setelah saya sampai di tempat hamba Tuhan yang memanggil saya itu, saya sampai seperti mau putus asa, menangis di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kenapa pendeta miskin, pendeta kere, ya pendeta yang tidak punya apa-apa, yang jemaatnya cuma 5 orang. Oh tahu saya di sini, bagaimana ini Tuhan? Ya, tapi Tuhan berkata di sini kamu diuji, di sini kamu dibentuk. Dan saya menerima kenyataan ya bahwa saat saya ada di pastori, dibentuk ya, semua yang saya pernah rasakan kemudahan tiba-tiba menjadi serba salah. Ya, salah satu contoh saya tiap bulan tinggal tanda tangan dapat gaji. Ya, saya ada di pendeta ini, saya minta untuk transportasi untuk perkunjungan. Tapi dia hanya bilang, kamu pergi di belakang lemari. Pikir saya, pergi di belakang lemari ini, di situ ada uang yang dia taruh. Ya, ternyata dia suruh saya berlutut berdoa. Saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ini? Dan saya sudah mengambil satu keputusan bahwa saya tidak akan lari dari pelayanan, saya tidak akan mundur. Ya, saya akan terus sampai bagaimana Tuhan bawa saya. Dan saya terus berlutut, menangis di kaki Tuhan untuk kebutuhan saya. Dan satu ketika saya diminta untuk ke Manado, ya Manado, saya sekolah di salah satu sekolah teologi, ya. Di situ pun saya melihat bahwa Tuhan bekerja. Kenapa saya katakan Tuhan itu bekerja luar biasa? Ya, saat saya minta untuk transport, saya hanya disuruh berpuasa. Kau belajar puasa. Puasa 3 hari katanya. Tidak makan, tidak minum. Waduh, makanlah ya sore. Akhirnya saya terlatih puasa. Ya. Mau berangkat, saya tanya, mana uangnya? Dia bilang, udah berdoa, sudah. Kamu ke rumah ini katanya, layani di sana, doakan. Lalu saya pergi melayani, doakan, ya, dan puji Tuhan dia kasih saya persembahan. Ya,
cukup di mana saya pakai untuk ke Manado waktu itu. Jadi saya di Manado, saya dibentuk, karakter saya dibentuk, saya belajar untuk melayani saat orang pada tidur, saya bangun berdoa mencari wajah Tuhan karena saya tidak ada uang dan saya bersyukur bahwa dosen saya mengasihi saya dan ada beberapa teman yang peduli dengan saya sehingga kadang-kadang saya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan saya itu melalui teman-teman ya karena saya tidak tahu keluarga tidak ada yang bantu ya teman tidak ada yang mensponsori hanya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan ya jadi kadang-kadang orang makan saya juga berpikir Tuhan kok sudah bayar makanan ini kan tapi itu puji Tuhan semuanya bisa saya lalui saya kembali ke tempat pelayanan saya dan di situ Tuhan membawa saya dalam banyak-banyak perkara. Saya ditantang oleh hamba Tuhan yang waktu itu menjadi gembala saya ya. Saya katakan ya bahwa saya mau buka pelayanan sendiri ya. Saya mau melayani sendiri dan dia berkata kamu berpuasa dulu. Jadi saya naik ke gunung ya. Di gunung itu saya berpuasa 40 hari ya selama 3 kali ya. Jadi setelah 40 hari saya turun ya. Saya istirahat 1 minggu, lalu saya naik lagi 40 hari, turun lagi 1 minggu, naik lagi 40 hari dan saya merasa itu sudah cukup. Jadi dari banyak-banyak pelayanan yang saya lihat Tuhan membela perkara-perkara yang terjadi. Ya, saya melihat orang-orang disembuhkan, orang kusta disembuhkan, orang sakit apapun disembuhkan melalui doa. Ada kesaksian ya, sampai hari ini tidak bisa terlupakan bahwa ada orang tiba-tiba kena penyakit yang aneh yang tidak bisa tidur ya. Jadi saya katakan, saya mau berdoa untuk Anda, tapi obat itu kamu buang. Dia tidak mau, kenapa? Karena harga obat itu 1 biji itu katanya mahal sekali ya. Itu waktu itu tahun 2000 ya, itu sudah luar biasa harganya ya. Itu sudah sampai 15.000 katanya 1 biji ya. Dan itu ada beberapa saya bilang kalau kau mau sembuh silahkan. Lalu dia tantang saya, dia bilang bisa kau buktikan malam ini saja bahwa saya bisa tidur karena sudah berapa lama saya tidak tidur ini. Oke, saya besok ambil obatmu, ini malam kau bisa tidur. Dan puji Tuhan dia bisa tidur. Dia merasakan terbangun sudah jam 6 pagi dan dia meminta saya dan teman saya untuk datang dan akhirnya obat itu saya buang dan dia disembuhkan. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan mujizat-mujizat terjadi ya dalam pelayanan saya. Ya saya lihat Tuhan bekerja menyatakan tanda-tanda heran apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ya, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Orang tidak punya anak bisa punya anak, orang yang tiba-tiba tengkorak kepalanya tidak ada menjadi ada, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu juga bisa berbicara waktu didoakan. Banyak mujizat-mujizat yang saya lihat yang membuat saya semakin yakin dengan janji-janji Tuhan ya. Saya terlalu percaya kepada Dia saat berdoa sampai Tuhan mengizinkan ya bahwa saya bisa ya dipakai untuk memberikan kehidupan bagi 9 orang yang sudah mati ya, jadi dihidupkan kembali ya. Jadi mujizat terus terjadi sampai hari ini ya. Ini kemarin ada satu bapak yang dia sudah masuk Kristen, sudah percaya, tapi tiba-tiba dia berdukun ya. Dan waktu dia sakit itu hanya sakit biasa, tiba-tiba dia dikasih dukun air lalu dia minum itu sampai lehernya bocor ya. Jadi dokter berkata bahwa itu kecil sekali kemungkinan dia akan selamat ya. Kenapa? Karena dia kena kanker kelenjar getah bening yang membuat lehernya itu lubang, dia punya dada juga lubang ya.
Jadi sampai dia nangis-nangis, istrinya telepon saya, Pak Pendeta bisakah engkau bantu untuk doakan suami saya? Saya hanya bilang, saya minta suami kamu bertobat dulu. Kalau tidak dia pasti mati. Akhirnya dia menangis, dia menyesal bahwa dia sudah salah ya dalam mempercayai orang ya. Walaupun dukunnya itu sebenarnya dukun Kristen, orang Kristen yang dari dukun, tapi saya katakan segala sesuatu yang tidak pakai nama Tuhan Yesus, di luar dari nama Tuhan Yesus dan tidak sesuai dengan Alkitab, jangan coba-coba. Itu sama dengan kamu akan cari mati. Dan akhirnya saya katakan kalau kamu percaya kamu akan sembuh. Dan puji Tuhan ya, dokter sendiri kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba penyakit yang diderita itu bisa sembuh, bisa pulih ya. Daging bagian leher yang membuat lehernya itu lubang itu ya itu membusuk ya, tiba-tiba sudah bisa normal, sembuh dan pulih total dan bisa keluar. Dan sampai hari ini dia bersaksi di gereja di mana dia ada, dia menyampaikan bahwa jangan percaya dukun, hanya percaya kepada Yesus karena sudah terjadi ya. Jadi saya melihat banyak mujizat ya. Jadi ada juga satu bapak yang saya layani ya, itu stroke dan hanya sebulan begitu yakinnya dia sembuh. Ada satu ibu yang sudah tidak normal otaknya, tidak bisa digoyangkan lehernya. Ya, saya juga tidak tahu penyakit apa, tapi tiba-tiba dia buta, dia lumpuh, dan pikirannya tidak karuan. Dan tadi kami sudah teleponan dan saya melihat bahwa istrinya sudah sadar, sudah bisa mengenal orang, sudah bisa paham, dan saya hanya kasih tahu lanjut berdoa karena kamu bilang kontak ya dengan saya. Banyak tanda-tanda yang Tuhan buat yang saya sampai hari ini meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang sanggup menolong kita selain daripada Tuhan Yesus. Ada beberapa jiwa yang saya bawa kepada Tuhan, termasuk keluarga saya, ya mereka disembuhkan, dipulihkan ya. Satu hal ya yang saya melihat keluarga saya satu demi satu dibawa kepada Tuhan. Begitu senang hati saya, begitu gembira hati saya karena bukan cuma orang-orang di luar sana yang disembuhkan, dipulihkan, ya diselamatkan, tapi keluarga saya juga mendapat bagian, termasuk papa saya, mama saya, saudara saya. Ya. Saudara saya kemarin itu dia sebelum meninggal dia percaya kepada Yesus ya. Saya tidak pusing dengan keluarga, saya tantang dia untuk terima Yesus. Kenapa? Karena dia kena kanker kelenjar getah bening juga ya, dan sudah dibiopsi dan tidak ada harapan ya. Jadi saya hanya berdoa, saya katakan Tuhan bagaimana saudara saya. Tuhan bilang dia tidak akan sembuhkan, tapi kau usahakan dia mengenal saya sehingga saya selamatkan. Jadi saya dikasih waktu oleh Tuhan untuk melayani saudara saya itu lumayan waktunya, cukup panjang 1 tahun ya. Sedangkan yang saya perhatikan orang-orang yang kena kanker kelenjar getah bening itu bertahan, kalau bertahan itu paling lama 2 minggu ya. Karena ada beberapa cerita yang saya dengar kalau orang sudah kena itu dan dibiopsi itu tidak panjang umurnya. Tapi saya bersyukur bahwa saudara saya ini bisa dipulihkan Tuhan ya, walaupun dia tidak sembuh, tapi dia mengenal Tuhan. Ini 1 tahun ya. Saya layani sampai darahnya itu kalau diambil sampai orang dari laboratorium bingung kenapa, karena belum berapa menit darah itu sudah mengental, tapi dia masih bisa hidup lama, dia masih bisa hidup lama, dan saya tidak putus asa untuk menyampaikan kepada dia tentang Yesus. Dia tanya apakah saya harus pindah agama, saya bilang saya tidak suruh kau pindah agama, tapi saya suruh kau percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus tidak pernah bawa agama, tapi Yesus bawa keselamatan. Yesus itulah Tuhan penguasa alam semesta. Lalu dia katakan, oke, kalau begitu saya percaya. Dan saat dia mau meninggal, dia tunggu saya, ya dia sakratul maut itu dari jam 7 ya malam. Saya ditelepon dan saya katakan, tidak, saya tidak mau. Biar aja dulu. Sampai akhirnya jam 3 malam, saya ditelepon dan dikatakan itu sudah terakhir. Waktu saya datang, dia sudah sakratul maut, tidak bisa melihat lagi, sudah
terpancing dia punya badan, dan saat saya datang dia rasakan sesuatu yang berubah, dia nangis, dia kayak senang sekali. Lalu saya katakan, kau harus terima Yesus, dan waktu kau katakan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, kau anggukkan kepalamu. Dan puji Tuhan, saat dia anggukkan kepalanya, dia katakan dia terima, lalu dia ya. Jadi saya sedang berjuang untuk keluarga, saya tidak pernah datang memberitakan agama, ya, tapi yang saya datang bawa adalah keselamatan di dalam Yesus. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan, ya. Saya serahkan pada Pak Yusuf. Ya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Daeng Gasing mengalami hal-hal yang supranatural, dan itu memang untuk menyatakan kepada yang belum percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia, Tuhan yang benar. Jadi bagaimana Daeng Gasing dipanggil oleh Tuhan, jadi bukan hanya sekedar dipanggil menjadi masuk di dalam pengikut Tuhan Yesus atau masuk di dalam kekristenan atau masuk menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Tapi tujuan Tuhan adalah untuk memperkenalkan kuasanya. Jadi kuasa-kuasa yang supranatural itu dinyatakan kepada Daeng Gasing, dan itulah yang bisa menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu hanya satu. Tidak ada dua kebenaran. Ya, kalau ada dua kebenaran, maka satu palsu. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, kenapa Tuhan menyatakan itu kepada orang-orang yang berasal dari non-Kristen? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang benar. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit mau tanya sama sama Daeng Gasing. Waktu tadi katakan berteriak-teriak gitu, memanggil nama Tuhan Yesus, itu saat itu lagi sedang apa ya, Daeng Gasing? Terima kasih. Saya lagi ibadah, lagi sembahyang, lagi salat. Ya. Oh, lagi sholat di rumah apa di masjid? Oh, di masjid. Oh, Ya. luar biasa ya. Bapak teriak dengan durasi berapa lama itu terjadi? Itu tiba-tiba saja mulut saya teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Mungkin sampai 3-4 kali, sehingga orang di depan saya itu merasa terganggu. Kaget saja gitu. Sangka mereka saya ini orang gila kah, apakah kok bisa teriak-teriak kata. Mereka tidak ada yang mengenal Bapak. Memang Bapak sholat biasanya di mana? Di masjid yang sama atau di masjid yang lain sebelumnya? Ya, karena di tempat yang saya ibadah waktu saya bukan Kristen itu cukup besar dan umatnya banyak ya, nampung sampai 500 orang itu, 300 sampai 500 orang, besar tempatnya. Sehingga kita tidak tahu kalau kita dengan teman-teman ya berapa orang aja ya, ada beberapa saf-saf itu ya, karena dibagi dua, perempuan yang di belakang, jadi orang tidak saling mengenal karena begitu banyak orang. Oh, berarti masjidnya besar pada waktu itu ya? Cukup besar, karena muat sampai 300 sampai 500 orang ada. Jadi pada saat Bapak berteriak panggil nama Tuhan itu, reaksi yang sedang sholat itu seperti apa, Pak? Mereka marah atau mereka heran atau mereka kaget atau mereka bagaimana reaksi mereka pada waktu itu? Reaksi yang timbul itu ada 3 macam. Yang merasa busuk waktu itu dia tidak peduli, itu yang satu saya perhatikan. Yang kedua, yang sempat terganggu itu yang baru datang juga terlambat ya, itu sudah langsung ngotot. Dan yang terakhir itu hanya melihat dan heran aja.
seperti itu. Jadi mungkin dia berpikir mungkin ini orang kesurupan, orang gila kayak yang ada, sehingga reaksinya yaitu ada 3 macam yang saya perhatikan. Jadi dalam keadaan panik karena ada yang kurang bagus, ya saya keluar. Waktu Bapak memanggil nama Tuhan Yesus itu suaranya jelas apa Iya, agak keras. samar-samar? Saya teriak, Pak. Jesus, Jesus. Sehingga yang saya katakan, yang di depan saya itu merasa terpusing. Sedangkan staff yang sama-sama itu hanya melihat begini, heran, dan yang lain itu lanjut karena merasa kusuk. Nah, Bapak sendiri bagaimana reaksi Bapak? Kan Bapak kan waktu itu belum percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kok Bapak tiba-tiba lagi sedang melakukan syariat agama yang di dalam iman sebelumnya, kok Bapak berteriak? Itu Bapak, apa yang terjadi dengan Bapak? Bagaimana suasana hati Bapak pada waktu itu? Setelah Bapak berteriak-teriak itu? Saya sejahtera saja. Cuma saya heran juga, kenapa? Karena lidah saya nggak bisa kontrol. Saya tidak bisa kendalikan saya punya mulut. Lidah saya terus berteriak. Jadi saya sampai bingung juga, kok bisa terjadi ya? Jadi saya hanya mendapat jawaban setelah saya menjadi hamba Tuhan bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu aja yang saya dapatkan. Amin. Tapi sebenarnya saya sendiri tidak paham. Iya. Jelas saja karena Bapak kan masih belum kenal Tuhan, bahkan Bapak masih di dalam kepercayaan yang berbeda waktu itu. Iya, baru proses gitu. Iya, setelah Bapak berteriak-teriak itu, apa Bapak masih lanjutkan sholat, apa Bapak langsung meninggalkan sholat? Saya langsung tinggalkan karena saya tidak mau ada hal-hal yang bisa terjadi, ya, karena ada pemahaman-pemahaman sering muncul bahwa orang orang gila kalau dibunuh itu, ya mungkin tidak ada yang dipenjara. Jadi saya pikir daripada saya mati sia-sia, saya tinggalkan dan saya tidak pernah datang lagi. Oke, jadi luar biasa ya karya Tuhan di dalam seorang Daeng Gasing. Nah, setelah Bapak keluar dari masjid itu, apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Karena Bapak pasti kan terheran-heran, saya kok bisa memanggil nama Tuhannya orang Kristen gitu loh. Apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Saya menjadi kuat ya karena saya melihat Dia ada bersama saya. Dan saya hanya berkata bahwa kalau memang engkau penguasa alam semesta, artinya kau lebih dari malaikat. Ya. Karena pikiran saya waktu itu hanya berpikir bahwa ini setingkat malaikat saja. Jadi saya hanya bilang ada satu kelemahan yang sampai hari ini saya tidak bisa selesaikan. Saya tidak pernah takut dengan namanya manusia, mau hitam mau putih, ya. Kalau masih berdarah itu pasti saya lawan. Soal saya mati atau dia mati itu urusan belakang. Tapi kalau sudah berbicara hantu, siluman, setan, aduh, sudah lari terbirit-birit saya. Dan saya mendapatkan kekuatan dari dia, yang dimana waktu itu dia cuma sampaikan bahwa sebut saja namanya. Jadi saya merasa waktu keluar itu saya tidak sendiri, saya dipegang, dituntun, saya jalan bersama dia. Sehingga sempat ngobrol panjang lebar, ya. Jadi seringkali orang berkata, ajari saya mendengar suara Tuhan. Saya sendiri bingung kenapa saya tidak pernah belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya sehingga saya bisa mendengarnya. Jadi waktu Bapak berteriak-teriak itu hanya dari mulut atau Bapak ada melihat sesuatu pada waktu itu? Jadi saya teriak-teriak memanggil namanya, saya ketakutan, saya lari, lalu saya ada melihat bahwa saya bersama dengan dia. Oh,
Setelah di luar masjid, apa masih di dalam masjid Bapak melihat dia? Setelah di luar, setelah di jalan, saya berjalan dan saya sempat tawarkan, ya, kalau memang dia itu Tuhan, dia itu penguasa alam semesta, paling tidak dia bisa tahu masalah saya, dan paling tidak saya bisa menang menghadapi masalah saya. Terus apa reaksi Tuhan pada waktu itu setelah Bapak memberikan tanggapan seperti itu? Dia hanya bilang, sebut saja nama saya, katanya. Sambil tersenyum. Jadi saya selalu melihat itu bahwa Yesus itu memang penuh kasih, karena wajah yang selalu tampil dalam setiap saya bertemu dengan dia, selalu senyumnya itu luar biasa. Amin. Jadi saat saya meninggalkan pekerjaan, waktu dia datang juga kan sempat saya ngobrol dengan dia. Dia katakan, kau tinggalkan pekerjaan. Saya bilang, Tuhan, dengan susah payah saya berusaha untuk bisa dapat pekerjaan dan Engkau berikan. Saya pikir kalau saya bekerja, saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan, kan? Yeah. Tapi Tuhan itu bukan urusan kau. Sekarang tinggalkan pekerjaanmu, layani saya mau pakai kamu, berbeda. Jadi sempat saya lama ngobrol. Mungkin ada 1 jam saya ngobrol dengan Tuhan. Ya. Luar biasa. Sehingga harus mengambil keputusan bahwa memang saya harus tinggalkan pekerjaan itu. Karena terus terang waktu saya berhadapan dengan pimpinan saya menyayangkan sekali tindakan saya. Dan berkata bahwa kamu sudah pikir baik-baik, apa kamu tidak lagi stres itu? Apa kamu tidak tertekan? Kau mau tinggalkan pekerjaan ini, sedangkan kalau kau keluar lebih banyak orang yang akan masuk, ya. Saya katakan tidak, karena saya sudah putuskan bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu memang benar. Saya harus ikut. Oke. Jadi Daeng Gasing waktu setelah keluar dari masjid itu, sehabis berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, pada saat itu memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, apa bagaimana? Apa masih dalam pergumulan lagi? Enggak, saya sudah mengambil keputusan waktu itu. Sudah mengambil keputusan. Melalui waktu yang cukup panjang, 5 tahun. Dari tahun 97 sampai 92. Reaksi keluarga bagaimana, Daeng? Ya, cukup panas. Ya, artinya mereka menolak saya, tidak ajak ngomong. Ya, cuma mereka juga ya terus terang segan juga dengan saya, karena waktu itu memang saya agak nakal karena bergaul dengan orang-orang tidak benar di luar. Jadi saya saja yang bergaul di luar, karena saya banyak bersaudara, 13, tapi saya sendiri yang ikut nakal, karena ikut orang-orang nakal, ya. Saat melihat bahwa apa yang saya minta, jawaban dari apa yang saya minta dari teman-teman tidak memberikan solusi, sehingga saya keluar dan bergabung dengan orang-orang dulu dalam bahasa kita. Ya, luar biasa ya. Jadi seperti itulah firman Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Karena Tuhan Yesus itu bukan Tuhan satu kelompok. Karena kalau Tuhan satu kelompok, pasti dia tidak akan melirik Daeng Gasing. Karena Daeng Gasing ini kan bukan kelompok yang mempercayai dia. Apalagi Daeng Gasing punya kehidupan latar belakang, pernah terlibat pergaulan yang istilahnya dengan anak-anak yang anak-anak yang nakal pada waktu itu. Tentu tidak akan menjadi lirikan daripada pribadi kalau memang itu Tuhan Yesus itu hanya sekelas manusia. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar dia mutlak dan dia adalah satu-satunya Tuhan, dan Tuhan yang benar itu hakikatnya sangat sederhana. Dia baik dan dia mengasihi semua manusia. Dia sayang semua manusia. Karena manusia diciptakan oleh dia, bagaimana dia tidak sayang manusia? Ya. Dan mengenal hakikat setan itu sebetulnya sangat sederhana, teman-teman. Hakikat setan itu adalah sumber kejahatan.
Dia mengajarkan manusia kenakalan, kebencian, iri hati, pertikaian, perselisihan, amarah, fitnah, pikiran kotor, ya, kedurhakaan, pikiran cabul dan kebohongan dan segala macam manipulasi, itu semua dari setan. Bahkan produk setan yang paling tertinggi yang dihadirkan di dalam hidup manusia adalah membunuh. Ya, manusia diberikan naluri yang sangat keji, yang sangat tidak pantas. Jadi manusia ingin saling membunuh antara satu dengan yang lain. Dan itu adalah produk setan, ya. Jadi kalau setan itu haus darah, dia ingin menghalalkan darah semua manusia. Dan bagaimana caranya? Dia pakai manusia yang lain. Dengan alasan-alasan dia berbisik di dalam pikiran manusia untuk membodohi manusia. Dan manusia karena tidak memiliki Tuhan, tidak mau rendah hati mencari Tuhan, maka manusia ditipu sama setan. Akhirnya manusia cuma karena alasan-alasan yang membenarkan pikiran, mereka menghalalkan darah orang. Itulah setan. Begitu jahat setan ini, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dunia tidak bisa menerima. Karena dunia ini dikuasai kejahatan dan dunia betul-betul marah. Dan dunia atau setan itu memakai manusia untuk melawan Tuhan. Supaya jangan menerima Tuhan. Itu sebabnya saya tidak heran dan juga tidak kaget kalau sampai saat ini ada begitu banyak orang yang menolak Tuhan. Bahkan bukan menolak Tuhan, membenci Tuhan. Bukan hanya membenci Tuhan, menghina Tuhan. Ya. Dan itu tidak heran. Karena sejak Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu tidak ada manusia yang mau terima dia. Karena begitu jahat setan menguasai pikiran manusia, akhirnya tidak ada satu pintu rumah yang terbuka. Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang, kandang domba, kandang domba. Inilah realita bahwa Tuhan Yesus itu dari surga, manusia ini dari dunia. Itu sebabnya bahwa yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Tuhan, karena dia yang dari surga. Makanya dunia tidak bisa menerima. Kenapa? Karena Tuhan itu terang, dia memberitahu kejahatan setan. Dan manusia dikuasai setan, akhirnya manusia menolak semua. Manusia menolak Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada orang menghina-hina Tuhan, memaki-maki Tuhan. Bahkan mungkin juga ada yang gasing sebelum mengenal Tuhan, juga termasuk salah satu dari itu. Ya, tapi itulah Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak, ini orang satu menghina saya, untuk apa ditolong, untuk apa diselamatkan. Tuhan bukan begitu. Tuhan cinta semua sama manusia. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk mengenali setan. Oleh sebab itu teman-teman, carilah Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu hanya satu, dan Tuhan yang benar itu hakikatnya mengasihi. Makanya Tuhan Yesus itu sempurna sekali, tidak ada yang bisa membantah dia adalah Tuhan. Dia mengajarkan apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Berikan juga pipi kirimu. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Ini bukan perkataan manusia, teman-teman. Kalau kita lihat musuh, paling tidak kita hindari karena kita takut kalau dia lebih kuat dari kita. Kalau kita lebih kuat dari dia, kita sikat, kita hajar, karena itulah manusia. Tabiat manusia itu kan seperti itu. Ya, manusia itu terbatas. Manusia apalagi kalau sudah dikuasai setan, pikirannya jahat, ya. Dan puji Tuhan, luar biasa kesaksian Daeng Gasing. Kita tidak menyangka Tuhan Yesus itu terlalu baik, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda, Tuhan hadir dan menyelamatkan manusia. Karena sekali lagi Tuhan tidak ingin manusia binasa, Tuhan tidak ingin manusia masuk neraka. Dan terima kasih buat Daeng Gasing atas kesaksian yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan pakai Daeng Gasing dengan cara Tuhan yang unik, yang spesial, yang khusus untuk memenangkan banyak jiwa. Karena Daeng Gasing ini saya lihat diberikan karunia kesembuhan juga dari Tuhan. Dan ada beberapa orang mati yang dibangkitkan lewat pelayanan beliau. Ya, jadi kami berdoa supaya Tuhan Yesus terus pakai Bapak, urapi Bapak, dan memenangkan banyak jiwa dan membawa jiwa-jiwa khususnya orang yang belum kenal Tuhan. Ya, dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Daeng Gasing. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi.
Oke, teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Doa kami buat Anda semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.